What's up V-Poppers, kembali lagi di Firtahu Gak Sih, yang dimana kita bakal seru-seruan membahas berita, updates, dan insight seputar dunia game dan pop culture. Sayangnya hari ini kita harus sedikit lebih serius dalam membawa berita ini, karena biasanya kita review jelek, bagus, lucu, kerennya industri game di luar negeri. Kali ini kita akan lebih personal membahas kejadian yang telah terjadi di industri game lokal. Eksploitasi dalam industri kreatif itu sayangnya bukan hal yang baru ya. Walaupun gue gak mau bilang itu wajar, tapi bentuk eksploitasi itu banyak terjadi. Eksploitasi ini bisa dalam bentuk gaji yang tidak sesuai, budaya kantor yang buruk, overtime tanpa kompensasi, dan banyak lagi. Sayangnya banyak perusahaan yang hanya ingin meraup keuntungan dalam waktu singkat sehingga berimbas kepada pekerjanya sendiri. Hal semacam ini terjadi pada perusahaan outsourcing Brandoville. Untuk kalian yang nggak tahu Brandoville itu apa, gue kasih tahu sedikit background mereka. Brandoville adalah perusahaan yang sekarang udah bubar, outsourcing AAA yang telah mengerjakan berbagai proyek dari luar negeri seperti Disney, Sony, Warner Bros, Ubisoft, dan banyak lagi. Mereka secara singkat membuat proyek animasi 3D, 2D, konsep art, karakter, dan lainnya untuk studio-studio besar. Bagian 1, latar belakang Krista dan Cherry. Dalam berita ini kita akan mengambil perspektif Krista, mantan karyawan Brandoville yang baru-baru ini mengeluarkan bukti eksploitasi studio tersebut. Insiden ini dimulai pada tahun 2019 ketika seorang karyawan baru bergabung dengan Brandoville Studios. Pada saat itu, industri game di Malaysia sedang mengalami tantangan besar, termasuk adanya gelombang PHK massal. Untuk seorang lulusan baru yang berasal dari luar negeri, mencari pekerjaan di Malaysia itu nggaklah mudah, terutama karena masalah visa. Namun, kesempatan itu muncul melalui Brandoville Studios. Cherry awalnya dikenal sebagai seorang pemimpin yang terlihat karismatik dan ramah, dengan kepribadian yang menarik dan sikap profesional. Banyak orang, termasuk Krista, yang mengalami pengalaman ini terpesona olehnya pada awalnya. Namun di balik penampilan luar yang menarik, terdapat sifat manipulatif yang merusak yang digunakan Cherry untuk mengendalikan karyawannya. Cherry memanfaatkan posisinya untuk menciptakan lingkungan yang penuh tekanan bagi orang-orang di sekitarnya. Jadi bukan hanya Krista yang menjadi korban, tetapi banyak karyawan lain juga merasakan tekanan kekuasaannya si Cherry ini. Terutama mereka yang dalam posisi rentan atau sedang berjuang dengan kesehatan mental mereka. Bagian 2, tantangan kesehatan mental. Sebelum bergabung, Krista telah menghadapi tantangan kesehatan mental, termasuk diagnosis Generalized Anxiety Disorder dan Major Depressive Disorder. Kondisi ini diobati dengan terapi medis di beberapa institusi, baik di Malaysia maupun di Indonesia. Pengalaman di tempat kerja ditambah dengan kondisi mental yang sudah ada, membuatnya semakin sulit untuk bertahan dalam lingkungan yang tidak mendukung. Bagian 3, mistreatment yang dialami Krista. Di awal karirnya, Krista bekerja di bawah bimbingan seorang pemimpin yang bernama Cherry Lai. Pada awalnya, Cherry terlihat ramah, namun seiring berjalannya waktu, muncul pola manipulasi yang membuat hubungan kerja menjadi penuh tekanan. Taktik manipulasi ini diduga digunakan untuk mengontrol perilaku dan keputusan karyawan. Beberapa waktu, Cherry mulai memperlihatkan sifat aslinya. Krista mulai merasakan tekanan emosional yang intens di tempat kerja. Cherry seringkali memberikan tugas-tugas yang tak mungkin diselesaikan dalam waktu yang wajar, lalu menggunakan kegagalan yang tak terelakkan itu sebagai alasan untuk mengkritik dan merendahkan. Komunikasi yang sebelumnya terlihat profesional berubah menjadi ajang pelecehan verbal, atau dalam kurung pembulian ya. Cherry tidak hanya mengontrol pekerjaan Krista, tapi juga mengganggu kehidupan pribadinya. Dia menggunakan taktik manipulatif seperti menciptakan rasa bersalah dan memanfaatkan kondisi kesehatan mental Krista untuk mempertahankan kontrol. Cherry sering menuduh Krista tidak berkomitmen dan tidak cukup kompeten. Padahal sebenarnya Cherry hanya mencari celah untuk mempermalukan dan mengisolasi Krista. Bagian 4, manipulasi dan tindakan terserah Cherry Lai. Cherry sangat ahli dalam memanipulasi keadaan. Dia menciptakan suasana ketakutan dan ketidakpastian di antara karyawan. Cherry menggunakan favoritisme dengan jelas dan menciptakan perpecahan di antara tim, di mana berbeda orang akan merasa diistimewakan, sementara yang lain dibiarkan merasa tak berharga. Ini adalah taktik yang Cherry gunakan untuk menanamkan rasa ketergantungan dan ketakutan pada karyawan. Setiap kali seseorang mulai mempertanyakan tindakannya atau mencoba berbicara, Cherry dengan cerdas memutarbalikkan situasi, membuat seolah-olah masalah itu berasal dari karyawan tersebut, bukan dirinya. Dia menabur keraguan di benak semua orang, terutama Krista yang akhirnya mulai meragukan kemampuan diri sendiri. Tindakan manipulatif Cherry juga berdampak pada aspek profesional, di mana dia menahan kemajuan karir Krista. Setiap kali ada peluang promosi atau pengembangan diri,
Cherry dengan sengaja menutupinya atau memberikan alasan bahwa Krista tidak layak. Ini menghancurkan rasa percaya diri dan menghambat pengembangan karir dari Krista. Bagian 5. Kerugian yang dialami Krista. Akibat dari semua mistreatment ini, Krista tidak hanya menderita secara mental, tetapi juga fisik. Kesehatan mentalnya yang sudah rapuh semakin memburuk dengan kecemasan dan depresi yang semakin parah. Setiap hari terasa seperti perjuangan berat hanya untuk bertahan di lingkungan kerja yang begitu toksik. Krista kehilangan kesempatan untuk berkembang dalam karirnya, kehilangan kepercayaan pada dirinya sendiri, dan paling penting, merasa terkuras secara emosional. Bayangkan harus datang bekerja setiap hari dengan perasaan takut, tidak tahu kapan akan menjadi target berikutnya dari kritik atau manipulasi yang dilakukan Cherry. Kerugian ini tidak hanya berdampak pada karir, tetapi juga kehidupan pribadi dan kesejahteraan secara keseluruhan. Bagian 6, dampak dan refleksi. Kejadian ini menyorot betapa pentingnya lingkungan kerja yang sehat, suportif, dan positif, terutama bagi mereka yang sudah berjuang dengan kondisi kesehatan mental. Pengalaman ini juga menjadi pengingat bagi kita semua untuk berhati-hati dalam lingkungan tempat kerja. Lebih sigap ketika mulai terlihat ada red flags yang mulai muncul di lingkungan kerja. Penting juga bagi kita selaku bagian dari ekosistem tempat kerja untuk menjaga suasana kerja yang positif secara bersama-sama dengan rekan kerja lainnya untuk menghindari kebiasaan-kebiasaan atau kultur kerja yang toksik. Jangan lupa juga untuk memperhatikan kesehatan mental karena sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Disertai dengan dukungan yang tepat dapat membuat perbedaan besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagian 7, membangun kesadaran tentang perlindungan pekerja dan lingkungan kerja yang sehat. Kejadian ini adalah sebuah pengingat yang kuat bahwa lingkungan kerja yang buruk itu tidak bisa dianggap remeh dan sepele, karena dampaknya jauh lebih dalam daripada apa yang bisa kita bayangkan. Manipulasi, pelecehan, dan mistreatment di tempat kerja tidak hanya bisa merusak karir seseorang, tapi juga kesehatan mental dan fisiknya. Sebagai pekerja, kita harus menyadari hak-hak kita. Tempat kerja harus menjadi ruang yang aman, di mana kita bisa berkembang dan merasa dihargai. Jika kamu, atau seseorang yang kamu kenal mengalami lingkungan kerja yang penuh tekanan dan manipulasi, penting untuk mengetahui bahwa kalian tidaklah sendirian. Selalu ada cara untuk mencari bantuan. Dapat dimulai dengan konsultasi dengan HR atau dengan rekan kerja. Bahkan kita berhak untuk mencari nasihat hukum jika perlu. Penting juga bagi perusahaan untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan positif. Pemimpin atau atasan yang manipulatif seperti yang telah terjadi dalam kasus Cherry Lai ini tidak boleh dibiarkan berkuasa dan lepas tanpa ada pertanggungjawaban. Yang bahkan ada kabar bahwa dia ingin membuat perusahaan baru dengan nama Lai Lai Studio. Penting bagi setiap orang untuk mulai bicara dan memastikan bahwa tindakan semacam ini dapat terungkap dan terhentikan. Oke, jadi gini, ya seperti yang kita tahu ya, kita Virtua Pops ini juga kan kita industri entertainment gitu ya. Dan kita gamer juga, kita suka video game, kita suka banget pop culture. Gue gimana ya, hati gue hancur sih melihat hal-hal kayak gini, sedih gitu. Karena mohon maaf, studionya bagus loh gitu. Dan pekerjaannya apalagi gitu. Talent yang ada di situ, Gak main-main. kita ya gotta say kenal beberapa yang ada di situ juga ada lah kenalan. Ada. Dan talent mereka luar biasa banget. Yes. Luar biasa. Lihat aja dari portofolio kerjaannya. Iya dari kliennya. Kliennya, ya. Klien yang Klien. iya Brandoville itu. Ada Ubisoft. Pokoknya gede lah itu cuy, Disney, Sony, Warner Bros gitu. Jadi ini gue juga mau ada input juga nih dari yang lu bilang kan. Iya. Gue tuh sama Sasi waktu itu kan ikut kayak apa sih? Seminar lah, suatu seminar. gitu kan, seminar. Ada booth-nya. Gue tuh lihat Itu booth-nya. paling impresif dari booth-booth yang Keren lain. banget. Dari semuanya tuh gue sama Sasi tuh Iya. ngeliat ini tuh gila. Itu waktu itu dia ngerjain Final Fantasy, gue tuh ingat banget. Wow. Sama Spider-Man waktu itu gue liat juga Spider-Man. Spider-Man. Pada main yang PS4 Gue baru tuh kaget sih pada ya waktu itu masih tahun berapa sih, 2020 ya? Apa 19? 2019? Ya sekitar situlah. Gue tuh kaget kayak buset, studio Indonesia tuh udah sekelas AAA gitu ya, orang-orangnya. Iya. Seenggaknya kayak buat dalam departemen artnya Dalam gitu tuh, beberapa departemen. iya. Itu Brandoville itu.
Brandoville itu. Brandoville itu spesifik soalnya emang kita datang dia suatu acara tuh studio-studio gede semua ya, Iya. established. Itu Itu ada salah satunya tuh. kita juga bukan ditawarin ya, kita nanyain itu di situ ada magang apa enggak, kan gue penasaran ya. Mungkin pada suatu poin hidup gue tuh waktu itu gue ngeliat Brandoville tuh, wah nih ini banget nih, goals banget nih masuk sini nih. Banyak sih yang bilang gitu. Pada kita masih kuliah gitu kan, ngeliat kantor segede itu, bisa ngerjain segede itu juga projectnya. Ya portofolionya bagus lah. Portofolio bagus banget, kita kaget. Dan gue juga patah hati gitu kan ngeliat ternyata mistreatment-nya tuh separah itu. Dan Separah itu. dari Sesepele itu juga alasannya menurut gue Iya. ya bisa dihindarin gitu loh. Sayang Iya, banget bener. cuy. Tapi masalah dihindarin ya, ini tuh datang dari si higher up-nya, apalagi tuh leadernya loh. Kalau leadernya udah begitu, Langsung. yang lain tuh bakalan diem dari apa ya? Lingkungan kerja tuh susah sih. Ya, Kalau dari leadernya Iya, udah iya, begitu, benar-benar. yang lain pasti diem jadinya. Ini kita bicara apresiasinya ya. Mungkin nggak apresiasi sih, lebih ke haknya Krista ini. Ini haknya dia aja itu nggak terpenuhi. Dan salah satu haknya itu adalah gajinya cuy. Gajinya Iya. kan dipotong ya. Itu dia dipotong jadi 4-5 juta. Lu bayangin tuh kerjaan segede Dengan kerja kualitas kayak gitu ya. kualitas itu Iya. dan Yang belum tentu kita bisa masuk ke situ Bener, bahasanya. weekend kerja juga gitu sampai malam-malam ditelepon suruh ngapain gitu. Gila banget itu. Ya itu. Gila sih. Kurang ajar sih. Itu sorry ya, itu gajinya aja nggak nyampe. Dan apalagi sisanya malah minus menurut gue itu ya. Ya Tapi menurut gue yang borderline, udah bukan borderline, udah cross the line itu adalah physical abuse. Itu tuh lo nggak boleh menurut gue, physical abuse. yang nampar ya. Iya. Dan masalahnya ini nampar diri sendiri ya. Jadi Dan itu ada bahaya banget. buktinya ya, ada bukti di sini nih. Iya. Jadi tuh Paling emang bahayanya tuh statnya dari ada. ini loh, dari si seri lainnya yang nyuruh. Jadi tuh dia emang manipulatif abis sih, orangnya tuh bahaya banget. Menurut gue di kreatif ini yang tekanannya segede ini, lo membutuhkan environment yang mendukung sih menurut gue, yang saling support, karena itu tenaga lo, power lo menurut gue kalau lo being supportive satu sama lain. Betul. Jangan ada tindas menindas, karena itu ya nggak bisa. Lo kerja sesuai beban kerja lo dan mungkin berat kadang ya lo kan pengen support gitu loh, ini lo malah nggak ada rewards, lo di abuse. Dan physical abuse itu udah cross the line, iya, itu nggak gila. bisa. Gila. Physical abuse tuh nggak ada, lo nggak dijustifikasi dimanapun itu physical abuse. Nah itu balik lagi ke kalau ada yang begini sih emang harus diobrolin ke HR atau ke teman-teman lu lah di Ya, tempat kerja. Teman-teman, Ya. Kalau ada yang bilang kenapa Krista nggak keluar aja pas lagi gini, ini tuh emang udah namanya trik manipulatif orang ya, susah jadinya itu tuh harus diobrolin jadinya. Dia tuh Dia emang tuh butuh di- bantuan sebenarnya itu, makanya harus Ya, Butuh dia tuh bantuan. di- Butuh di- bantuan. dibikin ketergantungan. Iya. Kalau dia sendiri dia makin Iya. terperangkap masalahnya. yang gue Nah. sayangin tau gak lo apa yang paling gede? Apa tuh? Kita Apa tuh? itu bakal disuguhin sama game-game keren dari Indonesia loh. Terus tiba-tiba ada berita yang ngecoreng kayak gini. Gue jadi takut ya. Ya. Tapi semoga berhenti di Brandoville karena asosiasi game Indonesia juga udah mulai ini sih ngecam Iya, ini. Ya Ya, benar-benar. ada Udah pada buktinya. bergerak semua juga Udah ada pada buktinya. speak up. Dan Jadi, gue senang kita juga- semua komunitas game di Indonesia itu ini kumpul bareng ya. Semuanya itu speak up dan itu yang kita butuhkan ya. Dan semoga kedepannya Krista bisa mentalnya bisa Menemukan. lebih baik lagi, menemukan Iya. tempat yang Tarik nafas. sangat layak, karena menurut Sangat gue dia layak. Skillnya sangat layak kerja di manapun menurut gue, karena emang skillnya udah talented. sangat bagus. Nah, dari itu si Krista itu tadinya konsep artis Last of Us dia, nggak salah. Kan? Sebelumnya Ram ya. Iya udah bagus tuh dia ini ya. Portonya udah bagus, tapi Kena ini aja ditahan-tahan Iya. jadinya tuh. kan tadi gua ngomongin gaji, bicara overtime. Jadi waktu itu dia sempat, gue baca chatnya itu sempat di-mention kalau overtime itu nggak fair buat yang lain. Bukan overtime sih, waktu itu konteksnya lagi libur ya. Lagi libur itu tuh nggak fair buat yang lain. Dia jadi tanggal merah, orang kantornya nih ada yang masuk nih Ram, hari tanggal merahnya. Makanya dari carinya yang negor, nggak fair buat yang lain, kenapa lu libur tapi yang lain kerja keras sampai libur tapi lu nya malah enak-enakan libur. Tapi kan itu haknya liburnya. Tapi kan itu hak, iya. Dan sayangnya hal yang diomongin itu tuh bukan hal yang baru di gua. Gua tuh waktu itu ada sempat tuh tes mau masuk production house gitu. Sama HR-nya gue tuh disiap-siapin mental lah. Kamu udah siap kerja jarak jauh? Pertama gue bilang siap. Tapi terus dia bilang, ya tapi hari Sabtu Minggu juga kerja tapi nggak ada overtime. Gue kan kaget ya, nggak ada overtime, nggak ada kompensasi ya gitu. Iya kalau saya ngasih kamu kompensasi nggak fair buat yang lain dong. Nah itu kan Mirip ya? bahasanya sama ya, Mirip bahasanya banget mirip.
Cuman Iya. bedanya yang satu uang, yang satu libur gitu. Enggak, ini ada lagi bedanya Bar. Yang bedanya yang itu jujur Bar. Yang itu jujur. Yang ini tuh Ya, yang satu manipulatif. manipulatif. Ya. Cuman tapi sama-sama aja aja jelek gitu. sih. Iya, sama-sama kayak berarti emang taktik kayak gitu banyak. Mungkin kalian di rumah yang denger ada hal yang kayak gitu, mengalami hal yang kayak gitu ya, sorry itu saya ya, kalau gak ada kompensasi menurut gua itu melanggar hak lu untuk istirahat Beristirahat. begitu kan. Makanya kan gue pas lihat gue di awal intro juga udah bilang ini bukan hal yang baru sayangnya, dan kebetulan banget Brandoville ini yang paling parah karena abuse-nya banyak banget. Boleh Itu yang terkuak gitu loh. Itu yang Yang belum terkuak kan berarti. Iya. Ini baru satu orang, kita nggak tahu cerita orang. Nah, iya. Kan ini yang paling parah ya. Jadi ini kesempatan buat nyebarin awareness ini buat ya kita tahu lah kerja di industri kreatif ada yang kerja Sabtu juga gitu. Ya gue ngerti emang untuk beberapa buat ngejar target ya. Tapi seenggaknya ada kompensasinya. Kalau di experience gue tuh seenggaknya waktu itu ada yang diganti harinya gitu, hari kerjanya. Biar fair aja gitu. Ya, terakhir ini aja sih kalau dari gua ya. Yang range kita lah, kita kan pengen coba buat perubahan, ya change the world lah gitu. Bisa dimulai dari kita kok. Ini kan misal dari kemarin ada cerita-cerita atasannya yang ini. Itu kan kita agak susah ya untuk merubah pola pikir mereka atau perilaku mereka gitu. Seenggaknya deh gitu buat teman-teman, buat gua juga, buat teman-teman Virtual Pops ini, buat pengingat juga mungkin nanti Virtual Pops kalau udah gede, bismillah amin gitu. Ini buat pelajaran juga buat kita. Yang terpenting kita nih mau sekolah atau mungkin apalagi nanti kerja, itu jaga sikap positif gitu. Ke teman-teman, ke siapapun, misal ada yang bikin kesel kalian atau bikin kesel gua bikin ini, itu jadi positifin aja lah vibe-nya. Kenapa? Karena kerja tuh kan udah capek ya, udah stres industri gitu. Kalian harus ngelakuin banyak hal, ditambah kalau misal ditambah ada kayak drama yang nggak penting gitu, mungkin itu bakal nguras energinya lebih ini lagi. Jadi poinnya positif aja guys. Iya. Dimulai dari diri sendiri lah, baik kepada semua orang gitu. Dari gue Ya itu buat aja sih. lingkungan kerja yang environment yang fun lah. Kalau fun, lu jadi seneng, kerjaan lu jadi bagus, semuanya happy. Benar. Ya, itu saja untuk berita kali ini. Sayangnya kita cuman bawa satu berita dan beritanya juga sangat tidak mengenakan beritanya. Gua harap untuk industri game Indonesia lebih baik lagi dan wish all the best untuk Krista. Semoga recovery-nya cepat dan gua harap pelaku-pelakunya bisa diadili yang setimpal lah, dan wish all the best juga untuk industri Indonesia agar lebih baik lagi dalam men-tackle masalah seperti ini lagi dan jangan sampai terjadi lagi. Itu aja untuk berita hari ini. See you on the next video. Virtua Pops out. Oh. Nah,